ketemu lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu gereja HKBP Tangkrang. Hari ini kita beribadah. Untuk memulai ibadah kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baiklah, kita mulai ibadah kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini terambil dari titah keempat. Titah keempat, kita sama-sama mengucapkannya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tauratnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yeah.
berdoa untuk meminta keampunan dosa kepada Tuhan, kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sampai di ayat hafalan ya. Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu ya. Yang tertulis di mana ya? Wahyu 1 ayat 2. Sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3 ya. Wahyu 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari kidung pujian, bukan sembarang pekerja. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua.
Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihani hidup kami, yang menyertai kami dari hari-hari yang lampau hingga hari ini. Bapa yang menuntun langkah kami, yang memberikan kami roh kebijaksanaan. Dan hari ini Tuhan, secara online kami masih beribadah sekolah minggu. Dan melalui ibadah ini kami memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu yang menuntun kami mengerti maksud dan rencana-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Kuasai Tuhan hati dan pikiran kami. Kuasai hati anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini. Sehingga dengan kuasa Tuhan, sehingga dengan penyertaan Roh-Mu, kami betul-betul mempersiapkan hati kami menerima firman-Mu, terutama untuk melakukannya. Terima doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, perkenalkan sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menjadi nats cerita atau pengajaran di ibadah Minggu hari ini, Amang perkenalkan diri Amang dulu ya. Karena ini Amang baru ketemu dengan adik-adik melalui ibadah online ini. Saya pendeta 5 Desember, biasa disingkat Limdes Sinaga. Mulai bulan April kita akan bersama-sama sampai ke depan di HKBP Tanggrang. Dan juga di rumah Amang punya anak-anak sekolah minggu 3 orang. So pasti ganteng dan cantik. Yang pertama namanya Ephraim, orangnya pemalu. Yang kedua namanya Iren. Iren ini orangnya cantik, ya so pasti juga mudah bergaul. Yang ketiga Eben, ini yang kecil. Karena masih kecil, dia masih suka nangis dan maunya minta susu sampai 10 kali 1 hari. Itu ya, memperkenalkan ya. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, main-mainnya ke rumah Amang ya semuanya. Iya, Amang akan membacakan firman Tuhan yang menjadi nats pengajaran untuk kita minggu ini, yang tertulis dalam kitab Injil Matius. Ayo semua buka kitabnya. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Abang bacain, tapi semua ikutin ya. Ikutin semua. Nanti minggu depan ditanya sama kakak-kakak guru sekolah minggunya di mana tertulis nats khotbah kita hari ini. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Firman Tuhan berkata, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ada sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amang pernah ditinggalin sama bapak Amang sama mama. Tapi ketika mama dan bapak mau pergi, mama berpesan. Katanya seperti ini, nak, bapak sama mama mau pergi dulu. Kamu jaga rumah ya, jangan kemana-mana. Kalau ada orang datang, lihat dulu siapa orangnya. Kalau tidak kenal, jangan langsung buka rumah, katanya. Kenapa
dipesankan seperti itu? Biar kita aman, kita tidak ada yang mengganggu, biar kita juga waspada dan hati-hati. Itu karena Amang dulu mau ditinggalin. Mungkin adik-adik juga pernah seperti itu. Bapak sama mama mau keluar rumah karena pekerjaannya ada di luar. Terus bapak berpesan atau mamanya berpesan, macam-macam pesannya nih. Nanti kalau bapak sama mama pergi, jangan cuma nonton ya. Mungkin kayak gitu. Nanti kalau bapak sama mama pergi, jangan cuma main HP ya. Mungkin bilang kayak gitu. Atau mungkin juga, nanti kalau bapak sama mama sudah pergi, kerjakan PR-mu. Pulang nanti bapak ke rumah sama mama, PR-mu sudah? Sudah apa coba? Sudah siap. Jangan lagi nanti sudah dipesankan belajar, tiba-tiba kesempatan mama dan bapak pergi, kesempatan ngapain coba? Kesempatan tidur, kesempatan nonton, kesempatan main HP. Biasanya seperti itu. Makanya kalau biasanya mamanya sama bapaknya mau pergi, dibilang apa? Pak, mak, tinggalin HP ya. Itu biasanya. Tetapi saya yakin adik-adik yang baik tidak seperti itu. Yang dipesankan bapaknya sama mamanya pasti dilakukan. Yang dipesankan bapak sama mama pasti dituruti. Baru itu namanya anak yang baik, anak yang is the best, anak yang penurut, dan anak-anak Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Kenapa? Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, hari keberapa coba Yesus naik ke surga? Ayo ingat-ingat dulu. Sesudah bangkit dari antara orang mati, kenaikan itu hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-40. Hari ke-50 turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta hari ke-50. Hari kebangkitan itu hari ke-40. Berarti nanti tanggal 13 kita libur loh. Libur lebaran, tetapi sekaligus juga libur peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nanti hari Kamis depan ya. Di situ kita libur peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita ibadah ya. Nanti juga ada ibadah online di situ ya. Ibadah juga memuji memuliakan Tuhan. Berarti kalau hari Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini hari Minggu. Berapa hari lagi? Tinggal 4 hari lagi. Berarti hari sekarang hari ke-36 sesudah Yesus bangkit. Hari ke-36 sesudah Yesus bangkit. Ketika sekarang hari ke-36, Amang mau coba bermatematika loh. Jangan cuma fokus hanya nengok-nengok Alkitabnya, juga bekerja menghitung-hitungnya. Kalau hari Kamis depan itu hari ke-40, ini hari Minggu. Berarti hari ke-36 sesudah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada minggu hari ke-36 ini, Yesus berpesan melalui firman-Nya pertama kepada murid-muridnya. Dikatakan di sini mereka dikumpulkan di satu tempat, di satu bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Kenapa ya harus Yesus yang menunjukkan tempatnya? Karena memang untuk bertemu dengan Yesus harus Yesus yang mempersiapkan tempatnya. Hari ini pun kita bertemu dengan Yesus dalam ibadah ini. Biasanya Yesus menentukan tempat kita bertemu di mana coba? Masa di kantin? Tidak, kita bertemu di gereja. Tetapi karena sekarang pandemi, kita bertemu melalui ibadah online. Tetapi gereja itu bukan hanya gedungnya. Ada lagu kami, lagu sekolah minggu diajarkan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Berarti sekarang kita ibadah sebagai gereja. Adik-adik ibadah sebagai gereja. Amang juga dan guru-guru sekolah minggunya juga ini gereja. Kita bertemu di dalam ibadah ini. Siapa yang menunjukkan tempatnya? Kita apa tidak? Oh tidak. Yang menunjukkan tempatnya, yang menentukan tempatnya adalah Yesus. Kita beribadah karena Yesus yang menentukan tempatnya. Di sini pun Yesus mengatakan pergi ke satu bukit. Mereka di situ bersekutu, berkononia, berkumpul. Tujuannya mereka mau mendengar pesan Yesus. Mereka mau menerima pesan Yesus. Adik-adik, sekarang kita menerima pesan Yesus. Pesannya apa? Ya, sama seperti pesan kepada ke-11 rasul itu. Karena dulu kan 12 orang murid Yesus. Tapi sekarang tinggal 11. Kenapa tinggal 11? Karena satu sudah pengkhianat.
satu sudah meninggal, satu sudah mengkhianati gurunya, yaitu siapa coba? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus. Sekarang tinggal 11, ya. Yang ke-11 itu menerima pesan dari Yesus. Apa pesan Yesus coba? Yesus berpesan supaya murid-murid itu pergi memberitakan Injil. Supaya orang-orang percaya itu pergi memberitakan Injil. Adik-adik sekolah minggu, kami juga guru-guru sekolah minggu, kita semua orang percaya pergi memberitakan Injil. Sebagaimana Yesus pesankan kepada murid-muridnya. Kita kan sudah murid-murid Yesus. Amang dan adik-adik semua sudah murid-murid Yesus. Orang-orang percaya itu semua murid-murid Yesus. Kalau kita semua sudah menjadi murid-murid Yesus, pesan Yesus itu sekarang untuk kita pergi memberitakan Injil. Kemana dikatakan? Ke ujung dunia. Ke ujung dunia. Di mana ujung dunia coba? Ujung dunia itu bukan di kampung kami. Ujung dunia itu bukan di sini. Ujung dunia itu bukan di tempat orang. Ujung dunia itu nggak tahu di mana ujungnya. Di mana ujungnya? Ya, kalau ujung roll ada. Kalau rollnya 30 cm, ujungnya di centi ke-30. Ya, kalau ujung jalan sampai di sana, ujungnya di sana. Tetapi ujungnya coba siapa yang tahu di mana ujung dunia? Ujung dunia nggak tahu kita di mana, ya. Ujung dunia, tapi mau Yesus katakan pergi ke seluruh dunia, ke semua orang, ke semua makhluk. Injil itu harus diberitakan. Kenapa harus diberitakan? Katanya supaya mendapat keselamatan. Kita mendapat keselamatan karena sudah menerima Yesus. Dunia ini juga mendapat keselamatan karena sudah menerima Yesus. Tetapi pertama, beritakan Injil itu kepada orang dekat. Nanti kalau bapaknya mau gereja, tidak mau gereja, katakan. Itu juga memberitakan, Bapak pergi gereja. Itu juga anak yang memberitakan Injil. Kalau mamanya tidak mau bergereja, bilang sama mamanya, Mama pergi gereja. Itu juga memberitakan Injil. Kalau abang-abangnya ada masih bermalas-malasan karena ini hari Minggu, bangun jam 12. Karena ini hari libur katanya, bangunin, beritakan Injil sama dia supaya dia juga mendapat berita keselamatan. Jadi adik-adik juga bisa memberitakan berita keselamatan. Adik-adik juga bisa memberitakan Injil ketika kita mau memotivasi, ketika kita mau mendorong orang supaya mau mendengarkan berita keselamatan, supaya mau mendengarkan berita Injil, supaya mau mendengarkan berita Yesus yang sudah bangkit. Dan hari Kamis yang akan datang, kita akan rayakan yang sudah naik ke surga. Untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita yang senang untuk selama-lamanya. Jadi adik-adik semua menjadi pemberita Injil. Tetapi yang utama, pemberita Injil itu adalah menjadi teladan. Adik-adik mau kan menjadi teladan kan? Teladan yang baik tentunya. Ya, pemberita Injil itu menjadi contoh bagi orang lain. Adik-adik itu harus menjadi contoh supaya orang percaya kepada Yesus karena kita adalah anak-anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas anugerah-Mu Tuhan memberikan kami kesempatan hidup, kesehatan, dan juga memberikan kami Tuhan waktu untuk bersekutu dengan Engkau melalui ibadah hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan menjadi penuntun bagi hidup kami, terutama bagi hidup anak-anak kami sekolah minggu ini, supaya mereka tumbuh menjadi generasi gereja-Mu untuk hari akan datang, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa yang percaya akan Engkau, supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak yang pemberita Injil, memberitakan warta keselamatan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami ini, Engkau menyertai mereka di masa pertumbuhannya, Engkau menyertai anak-anak kami ini di masa sekolahnya, Engkau menyertai anak-anak kami ini dalam setiap aktivitasnya, supaya kelak mereka masa depan gereja-Mu, masa depan bangsa ini, masa depan dunia ini, karena Engkau memberkati anak-anak kami ini. Tuhan, kami sudah rindu bersekutu dengan Engkau, bertemu dengan kawan-kawan kami di gereja, di sekolah minggu. Untuk itu Tuhan kami mohon Engkau menolong bangsa ini, Engkau menolong dunia ini, Engkau menolong kami menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 ini, supaya kami Tuhan bisa berkumpul lagi di gereja-Mu, bernyanyi bersama, beraktivitas bersama, mendengar firman-Mu bersama, supaya kami juga bisa melihat guru-guru sekolah minggu kami
secara langsung mengajari kami, membimbing dan mendidik kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan memalingkan wajah-Mu dengan doa-doa kami, tetapi Engkau Allah yang baik, yang setia mendengarkan permintaan dan doa kami. Kiranya Bapa, permintaan semua orang saat ini, permintaan semua gereja-Mu, permintaan anak-anak kami, supaya COVID ini segera berakhir, Tuhan mau restui dan Tuhan mau peduli dengan kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau juga menyertai semua keluarga kami, orang tua kami. Biar berikan Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami semua. Dengan pertolongan Tuhan, hidup kami bersukacita di dalam Engkau. Terimalah doa kami Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari kidung pujian, Saya Laskar Kristus, sambil menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan Allah menerangi engkau dengan wajahnya, dan dikasihaninya lah kau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera.
Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Halo adik-adik, sekarang kakak akan bacain pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan kita untuk minggu depan adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pengumuman yang kedua, untuk horong 1, mewarnai gambar yang ada di samping kakak ini. Warnai dengan sebagus mungkin ya. Dan pengumuman untuk horong 2 dan 3, membuat gantungan pintu yang bertuliskan sikap-sikap yang menunjukkan anak-anak yang mau menjadi saksi Kristus. Contoh gantungannya seperti ini ya. Buatlah sekreativitas mungkin menggunakan karton dan talinya seterah ya, mau tali rafia atau tali apapun. Setelah itu digantung di pintu kamar kalian. Oke, sampai jumpa. Selamat